Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Saskia Metra Ode dari jurusan Teknik Informatika Universitas Halo Oleh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang virtual machine atau sering disingkat VM, mulai dari pengertian, jenis, contoh, hingga kelebihan dan kekurangannya. Pertama-tama, apa itu virtual machine? Virtual machine adalah sebuah software yang memungkinkan satu komputer fisik menjalankan lebih dari satu sistem operasi dan aplikasi secara bersamaan. Bayangkan satu laptop bisa menjalankan Windows dan Linux secara bersamaan, seolah-olah kita punya dua komputer. Dengan VM, kita bisa mencoba OS lain, mengembangkan aplikasi, atau bahkan menjalankan software lama yang sudah tidak cocok dengan sistem operasi sekarang. Nah, selanjutnya kita bahas jenis-jenis virtual machine. VM dibedakan berdasarkan jenis hypervisor dan fungsi atau tujuannya. Yang pertama kita bahas jenis VM berdasarkan jenis hypervisornya. Jadi berdasarkan jenis hypervisornya, VM dibagi menjadi dua jenis. Ada Type 1 hypervisor atau yang biasa disebut bare metal. Hypervisor ini langsung berjalan di atas perangkat keras tanpa sistem operasi host. Contohnya adalah VMware SXI dan Microsoft Hyper-V. Lalu ada Type 2 hypervisor atau hosted. Jenis ini berjalan di atas sistem operasi yang sudah ada. Contohnya seperti VMware Workstation dan Oracle VirtualBox. Mungkin supaya teman-teman bisa lebih paham mengenai perbedaan dari kedua jenis ini, mungkin teman-teman bisa perhatikan ilustrasi yang sudah saya cantumkan di sini. Jadi di sini ada ilustrasi bare metal dan hosted. Nah, jadi di bare metal tadi dikatakan bahwa dia itu langsung hypervisornya langsung berjalan di atas perangkat keras tanpa sistem operasi host. Maksudnya, jadi kan ini adalah hypervisornya. Kemudian ini adalah servernya atau perangkat kerasnya. Jadi si hypervisor ini langsung berjalan di atas servernya. Sedangkan kalau yang hosted tadi katanya dia jenis ini berjalan di atas sistem operasi yang sudah ada. Maksudnya hypervisornya ini berjalan di OS atau sistem operasi yang sudah ada di servernya. Jadi perbedaannya itu kalau di bare metal hypervisornya langsung berjalan dari server, sedangkan di hosted hypervisornya itu melalui sistem operasi. Nah, selanjutnya kita beralih ke pengelompokan VM berdasarkan fungsi atau tujuannya. Berdasarkan fungsi atau tujuannya, VM juga dibagi menjadi dua. Pertama, ada virtual machine system atau yang biasa disebut full virtualization yang bisa mensimulasikan sistem operasi lengkap. Contohnya seperti VMware, VirtualBox, dan Hyper-V. Kedua, ada virtual machine process atau yang biasa disebut application virtualization yang hanya menjalankan satu aplikasi. Contohnya adalah Java Virtual Machine. Nah, sekarang tadi kan saya hanya menyebutkan contohnya saja seperti VMware, VirtualBox, dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih dalam dari contoh-contoh yang saya telah sebutkan sebelumnya. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh virtual machine yang sering digunakan. Pertama, ada VMware Workstation yang bisa digunakan untuk menjalankan berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, atau Mac OS pada satu komputer. Kemudian yang kedua ada VirtualBox. Nah, dari Oracle, merupakan software open source yang mendukung banyak OS dan punya fitur lengkap seperti sinkronisasi data dan manajemen jaringan. Kemudian ada Microsoft Hyper-V dari Microsoft yang merupakan VM bawaan Windows Server. Juga ada ini nggak tahu bacanya apa, nanti kita baca saja QEMU. Ini software open source yang sering digunakan untuk testing dan simulasi hardware. Nah, ini adalah untuk pengguna Mac. Jadi ada VMware Fusion yang bisa membuat pengguna Mac menjalankan Windows atau Linux di Mac-nya.
Selain VM lokal seperti VMware, VirtualBox, dan ini ada juga VM berbasis cloud seperti Azure Virtual Machines dari Microsoft, Computer Engine dari Google, dan Amazon EC2 dari Amazon. Nah, sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan virtual machine. Di sini saya sudah sajikan tabelnya. Kita lihat dari segi efisiensi biaya. Nah, dengan VM, kita tidak perlu membeli lagi banyak perangkat keras karena satu komputer bisa dipakai untuk beberapa sistem. Namun, biaya lisensi atau storage bisa tinggi. Yang kedua, dari segi pemanfaatan sumber daya. Pemanfaatan sumber dayanya bisa jadi maksimal, tapi kinerjanya bisa menurun karena sumber dayanya dibagi-bagi. Kemudian yang ketiga, dilihat dari kemandirian dan fleksibilitas platform. Virtual machine memang fleksibel karena kita bisa mengubah atau menambah OS kapan saja. Namun ada masalah kompatibilitas dengan perangkat keras atau sistem lama. Nah, yang keempat, dari segi backup dan pemulihan. Data jadi lebih mudah di backup dan dipulihkan. Namun pemulihan tergantung pada stabilitas sistem host. Nah, kemudian dari segi keamanan dan isolasi. Keamanannya jadi lebih baik karena setiap VM terisolasi. Namun, jika sistem utama atau hostnya rusak, semua VM di dalamnya juga bisa ikut terkena dampaknya. Kemudian dari segi struktur, VM sangat mendukung pengembangan aplikasi lintas platform. Namun, terlalu banyak VM yang tidak digunakan secara aktif bisa menyebabkan penyebaran server yang tidak terkontrol. Dan yang terakhir, dari segi pemeliharaan dan manajemen. Jadi pengelolaan dan pembaruan sistemnya jadi lebih sederhana. Tapi pengelolaan VM membutuhkan keterampilan teknis untuk konfigurasi dan mengatur atau mengelola pengaturan virtualisasinya. Nah, sekian presentasi saya mengenai virtual machine, mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, contohnya, hingga kelebihan dan kekurangannya. Oh ya, tadi kan saya membahas mengenai contoh-contoh virtual machine. Nah, mungkin supaya kita bisa lebih paham mengenai contoh-contoh tersebut, kita akan melakukan download dan instalasi salah satu software virtual machine, yaitu VMware Workstation Pro. Langsung saja kita ke bagian selanjutnya. Nah, pada bagian ini kita akan melakukan unduh dan install VMware Workstation Pro. Nah, bagaimana caranya? Jadi teman-teman buka saja browsernya ya, browser favoritnya. Kemudian di kolom pencarian kita ketikkan saja VMware Workstation Pro. Nah, kemudian kita klik Fusion and Workstation dari vmware.com. Sudah muncul. Nah, jadi teman-teman, untuk mendownload VMware Workstation Pro, kita itu harus memiliki akun Broadcom terlebih dahulu. Nah, karena kita belum punya akun Broadcom, maka kita harus membuatnya terlebih dahulu dengan cara klik login di sini, kemudian klik Cloud Services Console. Tunggu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita klik yang Create Your Broadcom Account. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke halaman registrasinya. Pada bagian ini kita masukkan saja email kita. Kemudian kita masukkan CAPTCHA-nya. Kemudian kita klik next. Nah, setelah itu kita akan diminta
untuk memasukkan kode verifikasi yang telah dikirim ke email yang kita masukkan sebelumnya. Jadi teman-teman silakan cek kode verifikasi yang masuk di emailnya. Tunggu ya, saya cek dulu. Nah, ini emailnya udah masuk. Nah, ini kodenya. Supaya cepat, saya langsung salin saja ya. Terus saya pastekan di sini, kemudian kita klik verify and continue. Nah, pada bagian ini, setelah berhasil memverifikasi alamat email kita akan disuruh melengkapi registrasi kita. Di sini kita diminta untuk menginput data-data diri kita. Nah, pada bagian first name, masukkan saja nama depan teman-teman. Ya, di sini saya masukkan nama depan saya, Saskia. Kemudian last name adalah nama belakang saya. Kemudian country-nya kita tulis saja Indonesia. Kemudian job title-nya, karena saya mahasiswa, jadi saya pilih yang older. Kemudian passwordnya. Nah, ketika memasukkan password ini, jadi ada ketentuan. Di sini ada ketentuannya ya, yaitu setidaknya passwordnya ini terdiri dari 8 karakter. Terus minimal harus mengandung 1 huruf kecil dan 1 huruf besar mulai dari A sampai Z. Kemudian minimal terdiri dari 1 digit angka mulai dari 0 sampai 9, kemudian harus mengandung minimal 1 karakter spesial dan tidak boleh memiliki 3 atau lebih karakter berurutan yang cocok dengan bagian manapun dari alamat email kita. Jadi pastikan ketika kita memasukkan password harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, jadi saya masukkan password saya. Nah, kemudian kita centang pada bagian I accept, kemudian kita klik create account. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke di sini kita akan diberitahukan bahwa registrasi kita sebelumnya itu sudah berhasil. Nah, kita langsung saja klik I'll do it later. Nah, kalau loginnya sudah berhasil, kita itu akan diarahkan ke halamannya Broadcom. Kita login dulu. Kita login ya dengan cara mengklik login ini. Tunggu ya teman-teman. Nah, di sini kita diminta memasukkan username. Username-nya itu adalah email yang kita daftarkan tadi. Kalau sudah kita next. Nah, terus passwordnya ya sesuai dengan password yang kita buat tadi. Terus kita klik sign in. Nah, setelah berhasil login, kita akan diarahkan kembali ke halaman Broadcom. Nah, ini kita close saja. Nah, kita langsung klik menu products ya yang di bagian atas ini. Ini products, ulang. Terus pilih yang ini ya guys, VMware products. Klik. Nah, setelah masuk ke halaman VMware Products, kita scroll ya, terus di bagian sini kita ketik saja workstation, jadi kita tidak susah lagi carinya. Nah, terus kita langsung klik saja ini Fusion dan workstation-nya. Setelah itu, kita klik download Fusion or workstation. Nah, setelah itu kita akan dialihkan ke halaman My Download ya. Tunggu guys. Nah, di sini ya masih kosong karena memang kita belum mendownload apapun ya dari Broadcom. Nah, di bagian ini free software download available here, kita klik yang here-nya.
Tunggu ya. Terus di bagian search product name ini kita search lagi workstation ya biar cepat. Terus kita show results atau bisa langsung tekan enter. Nah, kemudian di sini ada pilihan VMware Workstation Pro. Kita klik langsung ini. Kemudian di sini ada for Windows dan for Linux. Jadi ini disesuaikan saja dengan perangkat yang teman-teman gunakan. Kalau Windows ya yang ini, kalau Linux yang kedua. Nah, karena saya menggunakan Windows, jadi saya pilih yang for Windows. Kemudian untuk versinya saya akan pilih saja yang 17.6.2 ini. Langsung saja diklik. Nah, sebelum di-download jangan lupa ya teman-teman, kita centang di bagian I agree ini. Nah, kalau udah dicentang, kita tinggal klik icon download yang ada di pojok kanan. Nah, ini kita yes kan. Nah, di sini sepertinya kita ini perlu menambahkan beberapa data lagi. Jadi di sini tuh yang mau ditambahkan addressnya, jadi langsung saja tambahkan. Di sini saya Jalan Banteng. Ini nggak usah ya, address dulu. Terus city Kota Kendari, provinsinya Sulawesi Tenggara. Ini kode posnya, nah udah pas nih. Jangan lupa ya, yang ini yang dicentang I agree-nya. Terus kita submit. Tunggu ya. Nah, udah. Jadi di sini kita klik kembali saja icon downloadnya. Nah, kita bisa lihat proses downloadnya ini. Nah, proses downloadnya ini sedang berjalan. Mungkin di bagian ini saya cut saja ya. Nah, sekarang proses download firmware-nya sudah selesai. Kita langsung saja buka di foldernya. Ini adalah file VMware yang sudah kita download. Untuk menginstalnya, kita klik 2 kali. Ini kita yes-kan. Tunggu ya teman-teman. Nah, pada setup ini kita klik next. Kemudian di sini kita centang I accept, kemudian next. Nah, ini adalah lokasi instalasi softwarenya. Jadi untuk saya tidak akan merubah tempat penyimpanannya. Kalau misalkan teman-teman mau mengubahnya, teman-teman bisa klik change. Nah, dan karena saya tidak mau mengubahnya, maka saya langsung klik next saja. Next lagi. Nah, ini adalah shortcutnya. Kita next, kemudian install. Mungkin untuk bagian ini saya percepat saja karena sepertinya akan lama. Nah, pada bagian ini kita disuruh mencari di mana tempat vmnetbridge.dll ini berada. Jadi tadi saya sudah mengeceknya dan tempatnya itu di program files x86 di bagian VMware. Nah, ini dia teman-teman. Kita open, kemudian kita browse. Open. Oh, oke, maksudnya. Sorry. Kemudian kita tunggu saja hingga proses instalasinya selesai.
Jadi instalasi VMware Workstation Pro sudah selesai, kita langsung klik finish. Nah, bisa dilihat di layar desktop saya sudah ada VMware. Kita langsung buka saja ya, kita klik 2 kali. Nah, inilah dia tampilan dari VMware Workstation Pro. Jadi di sini ada create a new virtual machine. Ini untuk membuat virtual machine. Nah, di sini kita bisa menginstal sistem operasi lain seperti Linux menggunakan virtual machine. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang bagaimana cara mendownload dan menginstal VMware Workstation Pro sebagai virtual machine, dan juga tadi sebelumnya di awal video kita telah membahas tentang virtual machine mulai dari pengertian, jenis, contoh, kelebihan, dan kekurangannya. Sehingga saya berharap setelah teman-teman menonton video ini, maka teman-teman dan saya juga bisa menambah pengetahuan tentang virtual machine. Sekian dari saya, kalau ada pertanyaan mungkin silakan tulis di kolom komentar. Saya siap menjawab, dan jangan lupa like, comment, and share video ini, serta jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih semua atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.